Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 11, bab larutan penyangga. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tata cara mengidentifikasi larutan penyangga. Oke, soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah: periksalah apakah campuran dari larutan berikut bersifat penyangga atau tidak. Di sini diberikan 4 jenis campuran. Yang A terdiri dari 50 ml larutan CH3COOH 0,1 m yang direaksikan dengan 50 ml larutan CaCH3COO 2 kali 0,1 m. Yang B, 50 ml larutan CH3COOH 0,2 m direaksikan dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 m. Yang C, 50 ml NH3 0,1 m direaksikan dengan 50 ml NH4Cl 0,1 m. Yang D, 50 ml NH3 0,2 m direaksikan dengan 50 ml HCl 0,1 m. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti perkembangan dan update-update terbaru dari Bahas Soal Channel di platform Twitter @bahas_channel, di platform Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Nah, jika kita memiliki soal seperti ini, maka di sini yang perlu kita garis bawahi dari soal yaitu di sini ada kata campuran. Berarti kalau kita berbicara campuran, maka kita akan berbicara tentang stoikiometri larutan. Nah, jadi ingat, campuran berarti kita mencampur dua jenis larutan yang berbeda. Di situ pasti akan ada yang namanya pengaruh atau kita harus mengikuti stoikiometri larutannya. Yang kedua yaitu bersifat penyangga atau tidak. Maka di sini kita harus menentukan apakah campuran tersebut atau campuran yang dihasilkan dari stoikiometri larutan tersebut bersifat penyangga atau tidak. Untuk menentukan apakah dia penyangga atau tidak, maka kita harus memahami dulu apa itu penyangga. Penyangga atau disebut juga buffer atau disebut juga dapar. Larutan penyangga atau larutan buffer atau larutan dapar ini dapat diartikan atau didefinisikan sebagai larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Jadi, dikatakan dia penyangga buffer atau dapar ketika larutan tersebut memiliki fungsi atau berfungsi sebagai larutan yang dapat mempertahankan nilai pH, baik itu setelah dilakukan penambahan larutan asam atau setelah dilakukan penambahan larutan basa atau juga setelah diencerkan, yaitu penambahan air. Nah, bagaimana suatu larutan penyangga atau buffer atau dapar itu dapat mempertahankan nilai pH ketika ditambah asam atau ditambah basa atau ditambah air? Nah, itu adalah berkaitan dengan nanti cara kerja dari larutan penyangga. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas itu karena nanti akan sangat panjang video yang dihasilkan. Jadi mungkin akan saya bahas di soal-soal yang lain yang terkait dengan cara kerja larutan penyangga. Nah, di sini karena kita hanya diminta identifikasi, maka saya akan coba mengingatkan saja tentang sesuatu yang berkaitan dengan konsep-konsep atau identifikasi dan karakterisasi dari larutan penyangga. Nah, pembahasan larutan penyangga atau buffer atau dapar ini juga tidak akan terlepas dari yang namanya konsep asam basa, karena dasar-dasar yang digunakan atau konsep dasar dari larutan penyangga atau buffer atau dapar ini itu berdasarkan pada konsep asam basa menurut Bronsted
dan Lowry, yaitu tentang, ini kita bicara tentang apa konsep asam basa Bronsted Lowry. Asam basa konjugasi. Jadi dasar yang digunakan dalam penentuan atau konsep asam basa atau komponen-komponen tadi maksudnya adalah komponen-komponen dalam larutan penyangga buffer atau dapur ini adalah berdasarkan konsep asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted dan Lowry. Nah, jika kita ingat-ingat lagi konsep asam basa menurut Bronsted Lowry dikatakan bahwa asam, saya tuliskan di sini, asam itu adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, di mana proton yang dimaksud dalam konsep asam basa Bronsted Lowry ini adalah ion H+. Sedangkan ketika asam melakukan donor, maka sebaliknya di situ pasti ada yang menerima. Nah, spesies yang bertindak sebagai penerima atau akseptor dari proton tersebut yaitu disebut dengan basa. Jadi asam mendonorkan proton berupa ion H+ dan basa menerima donor proton yaitu donor H+ tersebut. Nah, secara umum saya coba ingatkan kembali lagi sini konsep asam basa Bronsted Lowry. Nah, ketika suatu asam dia mendonorkan elektron yaitu dengan cara melepas ion H+-nya, maka asam tersebut berubah sifatnya yaitu menjadi basa. Sedangkan basa dia menerima ion H+ yang didonorkan oleh asam, maka sifatnya akan menjadi asam. Nah, pasangan ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Ini basa asam juga disebut dengan pasangan asam basa konjugasi, di mana produk yang dihasilkan dari asam ketika mendonorkan proton maka disebut basa. Ini disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan basa ketika menerima donor proton dari asam maka akan menghasilkan asam yang disebut dengan asam konjugasi. Nah, kenapa bisa disebut asam dan basa konjugasi? Nah, ini saya akan coba tuliskan stoikiometri dari atau proses pencampuran asam basa dalam konsep Bronsted Lowry. Jadi ketika asam dia bereaksi dicampurkan dengan sebuah basa, maka produk yang dihasilkan asam akan melakukan donor proton pada basa sehingga asam ini akan menjadi apa tadi? Basa konjugasi. Sedangkan basa yang menerima donor proton dia akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, kenapa ini disebut basa, disebut asam? Nah, karena sebenarnya pada konsep stoikiometri dari larutan penyangga yang terjadi bukanlah sebuah reaksi satu arah, tapi akan menjadi reaksi dua arah. Artinya apa? Ketika di sini reaktan, nah, maka di sini adalah produk. Nah, pada produk konsep reaksi dua arah ini artinya suatu produk bisa akan kembali bereaksi menghasilkan reaktan. Nah, asam mendonorkan proton ke basa. Nah, sini berarti hasilnya basa yaitu asam konjugasi dia akan kelebihan proton atau dia memiliki proton. Di mana nanti proton bisa akan kembali didonorkan kepada basa yang awalnya asam. Sehingga pada reaksi kebalikannya, asam akan kembali lagi menjadi basa. Nah, ini akan kembali lagi menjadi basa. Dan basa yang pada produk ini yang menerima donor proton, dia akan kembali lagi bersifat menjadi asam. Jadi pada konsep
larutan penyangga adalah reaksi yang terjadi adalah reaksi bolak-balik. Berarti di sini ada pengaruh yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, hubungannya apa dengan ini nanti? Hubungannya ini adalah dengan cara kerja dari larutan penyangga serta kemampuan atau cara kita menentukan kemampuan larutan penyangga tersebut untuk menahan nilai pH. Jadi larutan penyangga ini punya kemampuan atau punya ring tertentu pada nilai-nilai pH yang dapat dipertahankan. Nah, ini saya tidak akan bahas pada pembahasan ini. Saya hanya akan coba mengingatkan kembali tentang konsep asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi seperti itu kondisi yang terjadi dari campuran atau stoichiometry dalam suatu larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, kembali pada soal tadi. Tadi kita diminta untuk mengidentifikasi campuran-campuran mana yang tergolong sebagai larutan penyangga. Maka di sini kita harus mengingat atau mengidentifikasi. Berarti di sini penyangga itu punya komponen penyusun. Komponen penyusunnya yaitu yang pertama ini, asam yang direaksikan dengan basa. Dia menghasilkan basa dan asam konjugasinya. Nah, jadi komponennya itu hanya ada dua, yaitu reaksi asam dan basa atau asam dengan basa konjugasi atau sebaliknya, yaitu basa dengan asam konjugasinya. Jadi komponennya hanya ada dua, yaitu reaksi antara asam dan basa satu, yang kedua yaitu asam dan basa konjugasi. Selanjutnya kalau dia basa berarti basa dengan asam konjugasinya. Nah, seperti itu komponen-komponen dalam larutan penyangga. Nah, bicara tadi larutan penyangga, larutan penyangga atau buffer atau dapar berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam ini adalah larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH asam. Jadi kalau pH asam berarti pH dari larutan penyangga ini adalah kurang dari 7. Apa komponen-komponennya? Nah, komponennya karena dia bersifat asam berarti dia terdiri dari asam dan basa konjugasi. Seperti itu tadi komponen pertama. Komponen kedua, ketika dia direaksikan atau mengalami stoichiometry larutan atau bereaksi atau dicampurkan, maka yang terjadi adalah campuran asam plus basa. Nah, di sini menghasilkan produk. Produknya yaitu berupa garam dan air. Kalau kita tulis secara umum asam dan basa, reaksinya adalah pasti produknya garam dan air. Nah, ketika direaksikan antara asam dan basa, maka basa di sini harus bersifat kuat dan basa kuatnya harus bertindak sebagai reaksi pembatas. Artinya apa reaksi pembatas? Yaitu habis bereaksi. Jadi basa kuatnya ini habis bereaksi. Dan asam yang bereaksi dalam ini harus bersifat lemah dan dia bersisa. Nah, jadi perlu kita garis bawahi, dikatakan dia larutan penyangga asam. Syaratnya satu, yaitu dia dapat mempertahankan pH asam. pH asam itu adalah pH-nya nilainya kurang dari 7. Yang kedua, komponennya. Komponen pertama dia terdiri dari asam dan basa konjugasi. Yang kedua, ketika dia merupakan campuran atau reaksi, yaitu asam dan basa, maka di sini asamnya harus merupakan asam lemah. Dan basa yang direaksikan harus berupa basa kuat, di mana basa kuat akan bertindak atau harus bertindak sebagai reaksi pembatas. Artinya basa kuatnya habis bereaksi dan asam lemahnya bersisa.
bersisa. Nah, berikutnya yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini adalah larutan penyangga yang dapat mempertahankan nilai pH basa. Berapa nilai pH basa? Nilai pH basa itu nilainya lebih besar dari 7. Nah, sekarang komponen-komponen penyangga basa seperti apa ya? Berarti dia terdiri dari satu basa dan asam konjugasinya. Nah, jadi dia harus terdiri dari basa dan asam konjugasinya. Yang kedua, ketika dia merupakan reaksi atau campuran, maka basa dicampurkan dengan asam akan menghasilkan produk lagi, yaitu garam. Jadi produknya asam dan basa ini saya tegaskan kembali garam dan air. Nah, di sini basa yang bereaksi harus bersifat lemah dan asam yang bereaksi harus bersifat asam kuat, di mana asam kuat ini bertindak sebagai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas tadi apa? Dia harus habis bereaksi. Nah, asam basa yang bereaksi di sini yaitu berupa basa lemah, dia harus bersisa. Jadi konsepnya hanya itu aja, komponen-komponen untuk melihat apakah suatu campuran tersebut bersifat penyangga atau tidak. Kalau penyangga asam tadi harus asam dan basa konjugasi, kalau basa dan asam konjugasi. Ketika bereaksi, kalau basa dengan asam, asamnya harus asam kuat, basanya harus basa lemah, di mana asam kuat harus menjadi bereaksi pembatas atau habis bereaksi, dan basa lemahnya harus bersisa. Kalau asam tadi, asam lemah dan basa kuatnya harus habis bereaksi dan asam lemahnya harus bersisa. Jadi seperti itu cara menentukan atau mengidentifikasi suatu campuran itu akan bersifat penyangga atau tidak. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, maka mari kita kembali ke soal untuk mengaplikasikan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan tadi. Nah, yang A, periksalah campuran larutan berikut bersifat penyangga atau tidak. Maka di sini yang A, kita ketahui, identifikasi dulu. Di sini CH3COOH dan CH3COOH. Nah, pada identifikasi ini saya tidak akan menjelaskan lagi tentang cara menentukan asam basa lemah. Jadi saya anggap kalian sudah paham semua ketika sudah membuka video ini. Jadi jika belum paham silahkan cari di list video tentang cara menentukan sifat asam dan basa, apakah dia kuat atau dia lemah. Nah, kita kembali pada soal di sini, kita identifikasi CH3COOH ini adalah asam lemah. Dan CaCH3COOH, nah karena dia punya gugus yang sama, COOH, dan ini Ca ini adalah logam, maka ini adalah garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah ini, atau bisa juga kita sebut dengan, kalau ini asam berarti dia adalah basa konjugasi. Nah, karena soal A ini terdiri dari asam dan basa konjugasinya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa komponen pertama dari larutan penyangga itu adalah ketika dia terdiri dari asam atau basa konjugasi, maka dia akan tergolong sebagai larutan penyangga asam. Sehingga jika kita tuliskan di sini, saya coba perjelas dulu, CH3COOH. Nah, dia akan mendonorkan H-nya. Sini akan menjadi H plus CH3CO min. Nah, sedangkan CH3CO dua kali ini positif 2 plus 2 CH3CO min. Nah, dia mengandung gugus yang sama. Berarti CaCH3COO dua kali ini merupakan
basa konjugasi dari CH3COOH, sehingga bisa dipastikan bahwa kedua yang A ini bisa digolongkan atau tergolong sebagai larutan penyangga yang mana sifatnya adalah asam karena dia terdiri dari asam lemah dan di basa konjugasinya. Nah, ini saya kasih nya biar diperjelas ya, asam lemah dan basa konjugasinya. Oke, mudah kan yang pertama? Kalau sudah, kita coba ke soal kedua. Soal kedua sama dengan yang pertama, kita identifikasi dulu apa senyawanya. Sini CH3COOH yaitu asam lemah, kemudian direaksikan dengan NaOH. NaOH ini adalah basa kuat. Nah, karena asam lemah dan basa kuat, maka harus kita ingat bahwa komponen penyangga ada dua, yaitu kalau nggak asam dengan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya, maka yang kedua yaitu reaksi antara asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Nah, di sini asam lemah dan basa kuat, maka di sini kita harus mereaksikan. Kalau direaksikan, kita tulis dulu di sini CH3COOH direaksikan dengan NaOH, maka akan dihasilkan produk. Produknya apa? Hanya pindah sini, N-nya pindah sini, hanya pindah sini, N-nya pindah sini. Berarti akan menjadi NaCH3COO plus H2O. Nah, di sini asam, basa, berarti sini basa konjugasi. Dan ini asam konjugasi. Nah, jika kita memiliki kondisi seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ingat tadi kondisinya ketika asam lemah dan basa kuat, maka basa kuat yang bereaksi harus menjadi bereaksi pembatas atau habis bereaksi, sedangkan CH3COOH harus bersisa. Nah, sekarang kita hitung di sini. CH3COOH-nya ada 50 mili. Sini konsentrasinya 0,2 M. Berarti bisa kita tulis mol dari CH3COOH itu adalah sama dengan molaritas kali volume, yaitu sama dengan 0,2 M karena volumenya 50 mili. Nah, karena mili maka yang dihasilkan nanti adalah milimol. Nah, kalau ini liter jadinya mol. Jadi 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Jadi kondisi awal ini ada 10 milimol. Selanjutnya pada NaOH, NaOH-nya 0,1, volumenya 50, maka mol NaOH ini sama dengan M kali V, sama dengan 0,1 M kali 50 mili, karena mili tadi harus milimol. Ini sama dengan 5 milimol, berarti kondisi awalnya adalah 5 milimol. Maka reaksi, nah untuk menentukan berapa banyak yang bereaksi, maka kita harus cari bereaksi pembatas. Ingat pada materi stoichiometri kelas 1. Untuk mencari reaksi pembatas, maka kita harus membagi mol awal dengan koefisien. Ini jelas sudah setara. Yang pertama kita bagi CH3COOH, koefisiennya 1, berarti 10 bagi 1 adalah 10. Jadi CH3COOH, saya tulis di sini aja, sama dengan 10 milimol. Sedangkan NaOH 5 bagi 1 berarti 5 milimol. Nah, setelah kita bagi dengan koefisien reaksinya, maka kita cari mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah 5 milimol. Berarti untuk setiap mol spesies yang bereaksi di sini akan memerlukan 5 milimol zat tersebut. Sehingga di sini yang bereaksi, karena koefisiennya 1 berarti 1 kali 5 berarti akan berkurang 5 milimol. Ini 1 berarti berkurang juga 5 milimol. Sini 1 berarti ini karena produk bukan berkurang tapi bertambah 5 milimol. Ini juga produk berarti bertambah 5 milimol. Nah, ini akan bersisa. Sisanya 10 kurangi 5 berarti sisa 5 milimol. Ini habis. Ini yang dihasilkan 5 milimol.
mol. Nah, ternyata pada kondisi ini diketahui sesuai dengan syarat yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika asam lemah direaksikan dengan basa kuat harus jadi bereaksi pembatas atau habis bereaksi. Nah, ini habis bereaksi, yang bersisa adalah asam lemahnya dan dihasilkan, kalau ini asam berarti ini adalah basa konjugasi. Nah, karena ini sesuai dengan kondisi yang kedua tadi, maka bisa disebut atau bisa disimpulkan bahwa ini merupakan larutan penyangga, di mana karena dia terdiri dari asam dan basa konjugasi, maka dia disebut dengan larutan penyangga asam. Nah, seperti itu. Bagaimana? Masih mudah kan? Nah, oke. Kita next ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal yang ketiga yaitu campuran NH3. NH3 ini kalau kita identifikasi ini sebagai basa lemah dan NH4Cl. Nah, NH4Cl ini adalah garam. Garam dari apa? Kita cek di sini. NH4Cl ini kalau kita ionisasi atau pecah menjadi NH4 plus Cl min. Nah, sekarang kita identifikasi basa. Basa berarti kalau basa sini NH3. Kalau basa itu dia berarti menerima akseptor. Jadi kalau dia menerima akseptor, dia akan menjadi NH4 plus. Nah, karena dia punya komponen yang sama, berarti bisa disimpulkan bahwa NH4Cl ini adalah asam konjugasi. Asam konjugasi dari siapa? Ya dari NH3. Nah, karena pada komponen atau soal C ini dia terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya yaitu dengan komponen yang sama NH4+, maka bisa disimpulkan berdasarkan penjelasan yang awal tadi, suatu larutan penyangga terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasi, sehingga soal yang C ini akan dapat kita sebut sebagai larutan penyangga yang sifatnya adalah basa karena terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, mudah kan? Sekarang kita coba identifikasi pada soal berikutnya. Oke, pada soal berikutnya di sini ada 50 ml NH3 0,2 m dan 50 ml HCl 0,1 m. Maka kita identifikasi di sini NH3 tadi adalah basa lemah dan HCl ini adalah asam yang sifatnya kuat, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi dengan komponen pertama yaitu pasangan asam basa konjugasi. Tapi karena dia terdiri dari basa lemah dan asam kuat, maka kita harus melakukan stoichiometri larutan atau melakukan reaksi. Sehingga di sini saya coba tuliskan reaksinya yaitu NH3 direaksikan dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl. Nah, di sini sama seperti yang soal yang B tadi, kita hitung mol awal. Berarti di sini mol NH3 sama dengan M kali V, yaitu 0,2 M kali 50 mili. Karena mili berarti sama dengan milimol. Berarti ini adalah 50 kali 0,2 itu adalah 10 milimol. Sedangkan yang mol HCl ini sama dengan M kali V sama dengan 0,1 M kali 50 mili. Karena mili berarti sama dengan milimol, 50 kali 0,1 ini sama dengan 5 milimol. Ingatlah ya, M kali V rumusnya molaritas sama dengan mol per volume. Karena yang mau kita cari mol, maka mol sama dengan M kali V. Takut ada yang lupa M kali V dapat dari mana, seperti itu. Nah, di sini mula-mula diketahui 10 milimol, sedangkan HCl-nya yaitu 5
milimol. Kemudian kita cari yang bereaksi berapa. Nah, untuk mencari yang bereaksi maka kita cari bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas tadi adalah mol awal dibagi koefisien reaksi. Berarti untuk mol NH3 di sini 10 bagi 1 berarti 10 milimol. Untuk mol HCl di sini 5 bagi 1 berarti 5 milimol. Nah, yang paling kecil siapa? HCl. Berarti untuk setiap mol dari spesies yang terlibat dalam reaksi ini akan memerlukan atau dihasilkan sebanyak 5 milimol. Nah, karena ini koefisiennya 1 berarti dia akan memerlukan 5 milimol. Memerlukan berarti negatif. Nah, milimol karena reaktan pasti negatif. HCl1 berarti memerlukan 5 milimol. NH4Cl produk. Nah, produk ini dihasilkan berarti akan dihasilkan 5 milimol. Sehingga akan dimiliki atau bersisa dari reaksi ini 5 milimol. Ini habis, ini akan dihasilkan 5 milimol. Nah, sesuai dengan kondisi yang kedua tadi, ketika basa lemah dan asam kuat, maka asam kuatnya harus bertindak sebagai bereaksi pembatas atau habis bereaksi. Nah, HCl-nya di sini habis bereaksi sehingga yang tersisa adalah basa lemah dan asam konjugasi. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang D ini juga tergolong sebagai larutan penyangga yang sifatnya karena basa lemah dan asam konjugasi maka sifatnya adalah basa. Seperti itu. Jadi ternyata dari keempat soal yang ada itu semuanya dapat atau tergolong sebagai larutan penyangga. Bagaimana sampai sini? Mudah kan? Jika masih ada yang bingung atau ada yang belum paham atau ada yang tidak dimengerti, silakan tulis di kolom komentar di bawah bagian mana yang belum dipahami. Oke, sekian pembahasan untuk soal ini. Nah, jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.